talas, kemudian ada ubi jalar, dan sayuran juga ya, Pak ya. Masih banyak. Nah, ini sekarang kadang-kadang kita bicara tentang variasi makanan. Padahal kita makannya cuma beras juga tiap hari. Nah, ini Abah nih yang sebenarnya nih yang sudah menerapkan bahwa keberagaman tumbuhan itu bisa menjadi makanan. Begitu ya, Pak ya? Betul. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Sekarang kita lanjut ke atas, Pak. Boleh. Silakan masuk. Sampurasun. Sampurasun, Ibu. Sampurasun, Ibu. Waduh, senang sekali ini kita melihat. Ini hasil-hasil olahan keterampilan kita di sini ya, Pak ya. Keterampilan tangan. Karena banyak orang yang memberikan pelatihan, akhirnya punya inovasi-inovasi yang lain. Alhamdulillah. Tapi dengan satu catatan, bahan bakunya tetap selain beras. Singkong. Oh, tetap singkong. Tetap singkong. Singkong saja atau ada di luar singkong seperti ada dari jagung, dari sorghum? Mungkin lebih bertanya ke ibunya. Oh ya. Nuhun Ibu boleh bertanya ini. Punten, saya MP dari Musleon Channel. Ya, Ibu, sampun. Ini apa namanya? Cireng. Cireng. Ini? Cipir. Cipir. Ini? Egg roll. Oh, egg roll ya, egg roll. Semuanya terbuat dari bahan-bahan apa, Ibu? Dari mulai tepung singkong, kanji singkong, sampai kulit singkong juga kita bikin. Kulit singkong juga ada? Iya. Boleh di, oh ini. Kalau kulit singkong kita dibikin dendeng kulit Oh singkong. ini, oh ini ada dendeng kulit singkong. Ih, enak Tapi banget. bukan kulitnya aja Pak, kita pakai campuran. Itu kebetulan campurannya ayam. Oh dicampur sama ayam, daging ayam. Iya. Oh daging ayam campur dengan kulit singkong. Mungkin supaya ada rasa daging gitu. Rasa dagingnya. Iya. Tapi mungkin proteinnya gitu. Ibu mungkin ada testernya? Oh ada. Ini Kebetulan testernya. ini yang pedas. Oke. Saya coba ya, Ibu. Oh mangga. Iya. Nggak kalah dari dendengnya orang Padang. Enak banget. Ada manis-manisnya ya? Iya. Ada manis-manisnya. Dendeng mah cenderungnya manis. Hmm. Cuman kita bikin variannya jadi Ada pedas. yang pedas, Ada pedas yang juga. manis juga. Gitu. Oh, ini, Bah, ini memang sudah lama seperti ini atau ilmu-ilmu ini dapatnya memang sudah tradisi? Kebetulan kalau identik kita mulai dari tahun 2010. Oh, 2010. Ya. Kalau berbicara tradisi dulu itu hanya dibikin awug. 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 Ya, Singkong tapi. Awug mungkin comro hal yang biasa kan gitu, itu tradisi. Oh iya. Cuman kebetulan yang namanya Cirende banyak orang yang datang mungkin dari mahasiswa atau dari dinas memberikan pelatihan. Akhirnya punya inovasi yang seperti ini. Artinya bahwa masyarakat kampung adat Cirende tidak menutup dengan perkembangan zaman. Yang tadi Abah sampaikan, Abah tidak pernah menolak teknologi karena kebutuhan. Tidak menolak teknologi. Tidak pernah menolak majunya zaman. Tidak menolak permajuan zaman. Walaupun berat buat Abah karena ini urusannya dengan adat ini. Tapi Abah itu tahu mana yang harus prinsip yang harus dijaga, mana yang bisa dibuka untuk modernisasi begitu ya. Berarti kan sudah dipikirkan matang-matang nih. Dari apapun ada yang perlu dipublikasi, ada yang tidak perlu dipublikasi. Harus ada yang dipertahankan. Ada yang perlu diinovasikan. Betul. Ini maksudnya inovasi ya, Pak ya. Yang inovasi seperti ini. Oh. Kita juga banyak ini ya, Pak. Mahasiswa yang belajar ke sini juga banyak ya, Pak ya. Kayaknya kalau berbicara banyak, kayaknya Abah mah takut jangan tersinggung ya mahasiswanya. Abah udah merasa enak gitu. Yang namanya universitas yang ada di negara kita kayaknya hampir semua digiring ke Cirende. Oh, ke Cirende. Abah jadi kaget ada apa sih di Cirende sebetulnya gitu. Ini ada nih ibu-ibu kita dari Kebetulan dari PLN. Oh, dari PLN. Membantu juga? Iya. Mendampingi? Wah, ini banyak sekali nih, Abah. Alhamdulillah berkah. Banyak yang sayang ya. Kepedulian itu banyak. Kepedulian ya. Ini juga dulu kita pelatihannya dari dosen Unpad. Oh, dari dosen Unpad. Ya. Dosen Unpad. Di sini Ibu Merlin itu penelitian S3-nya ngambilnya di sini. Oh. Di sini. Terus ngembangin ini. Bikin ini kan di sini ciri khasnya singkong gitu. Oh, akhirnya dikembangkan. Ini. Okay. Pertama punya inovasi egg roll itu Bu Marlin, dosen. Tapi
Masih Campur ibunya main mah sama masih ibu di sini. Iya. ibunya masih ada, Ibu si Ibu Merlinnya masih ada. Masih, Nah, masih. mudah-mudahan Ibu Bu apa namanya? Bu Merlin. Bu Merlin. Mungkin Bu Merlin tonton ya nanti ya. Ini jasa Bu Merlin tetap mereka ingat Iya. ini. Terima kasih banyak, terima ini menjadi kasih amal banyak. pahala yang Iya. luar biasa nih bagi Bu Merlin atau anak-anaknya, cucu-cucunya nanti harus main ke sini nih. Mungkin dikembangkan lagi ya Teh ya. Sebelumnya juga kita sebelumnya dapat alat-alatnya dulu. Oh. Dari Ina Cookies. Oh, Ina Cookies. Ya, pernah datang ke sini. Bukan dari Pemda juga ada? Enggak, itu kalau alat-alatnya belum dulu pertama dari Ina Cookies dulu. Oh, Ina Cookies, ya. Habis itu Bu Merlin Oh, Bu Merlin kasih. ini. Oh. Alat-alat udah ada jadi Oh, kebetulan. pas ya. Iya. Nah, Ina Jadi Cookies. Cirende hanya punya kebun singkong, Kebun singkong. dan punya kemauan gitu aja. Kemauan. Tuh. Waduh, ini perlu dicontoh mungkin bagi desa-desa lainnya dimanapun berada, bahwa sebuah kearifan lokal, sebuah nilai-nilai adat itu bisa kok berasimilasi, bisa menyatu, bisa berkembang ya Mbah ya. Ya. Nah, baik untuk kehidupan kita sendiri maupun untuk meningkatkan perekonomian Betul. masyarakat ya Mbah ya. Iya, betul. Oke. Yang dari beras ada nggak? Nggak ada. Beras singkong. Yang terakhir kemarin nih. Bang, ini ada tulisan apa? Bisa dibaca dan diterangkan kepada kami nih, Pak. Apa ini maksud dan maknanya, Pak? Ini sebetulnya kalau Abah berbicara kebanggaan orang tua dulu, kenapa punya tuntunan ini atau punya pemahaman ini? Karena orang tua dulu yang berbicara adat tidak pernah sekolah. Oh, Keluarlah muncul seperti ini, ide ini, Iya. sebuah tuntunan. apa itu? Jadi kalau orang Sunda itu teboga sawah asal boga pare. Teboga pare asal boga beas. Teboga beas asal bisa nyangu. Teu nyangu asal dahar. Teu dahar asal kuat. Ya, intinya dari semua ejahan pertama ujung-ujungnya ke yang terakhir, kekuatan. Pangan itu, kekuatan itu bukan hanya dari beras. Dibuktikan oleh Cirende mungkin 100 tahun lebih Sampai sekarang bisa mengamankan tentang ketahanan pangan. Termasuk kalau berbicara Abah sendiri, mungkin sesepuh di sini ada yang usianya 100 tahun, 90 tahun, mereka meninggal tidak ada pernah makan beras. Termasuk Abah sekarang dari lahir nggak pernah makan beras. Jadi arti dari semua ini adalah bahwa kita tidak tergantung kepada satu jenis makanan pokok. Betul. Betul. Intinya adalah bagaimana kekuatan tubuh. Karena yang hidup dan bertahan itu ya tubuh ya Pak ya. Iya. Karena tubuh bukan hanya mengkonsumsi beras, banyak pangan-pangan lain yang bisa untuk menghidupi kita. Iya, betul. Nah, terutama di sini pengolahan singkong ya, Pak, ya. Betul. Dan singkong dan beberapa tanaman lainnya. Betul. Itu ya Pak ya. Betul, karena kalau orang tua dulu umumnya berbicara di masyarakat 4 sehat 5 sempurna, Iya. sekarang mudah-mudahan dirubah. Apa sih, Pak? Sekarang menjadi berimbang, bergizi, beragam. Waduh, 4 sehat sempurna, silakan tetap ada, tapi ada yang lebih kuat lagi dari Abah ini. Ya, Berimbang, ya, bergizi, beragam. beragam. Nah, jadi berimbang, jadi tidak tergantung kepada salah satu pokok bahan makanan. Ya. Bergizi, Ya. gizi itu bukan salah satu dari beras saja. Ya. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai gizi Ya, dan beragam. beragam, keanekaragaman. Betul. Tumbuhan, tanam-tanaman, pangan yang bisa kita olah, yang bisa kita konsumsi. Betul. Untuk menjadi tubuh kuat. Betul. Abah, di sini kan katanya terkenal dengan hidup yang sangat harmoni. Nilai-nilai toleransi sangat dijunjung tinggi. Bisa cerita nggak, Abah, bagaimana kehidupan sosial, mungkin keberagaman warga kita di sini
Kemudian kepercayaannya seperti apa, Bah? Kampung adat kita ini. Ya kebetulan kalau Abah diajarkan orang tua dulu, di situ ada sebuah tuntunan. Iya. Jadi kita harus kenal dengan semua makhluk hidup. Oh. Jadi makhluk hidup itu kan awalnya ke makhluk hidup. Iya. Karena kita lahir itu tidak dibekali dengan sebuah ajaran. Iya. Semua polos ya. Polos, semua polos. Murni bersih. Murni bersih. Akhirnya berbicara kita harus kenal dengan sesama hidup. Itu kan? Ya. Bukan hanya dengan manusia. Iya. Kita harus kenal dengan hewan, alam, termasuk tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Ya. Nah, berbicara toleransi, Abah tidak pernah. Iya. Orang berkunjung ke sini, mereka agamanya Iya. tidak pernah menanyakan. Iya. Yang penting mereka punya niat baik, membesarkan Cirende. Karena urusan ajaran, iya. urusan agama, iya. mengasih hak pribadi masing-masing. Iya betul. Jadi tidak ada alasan kalau berbicara masyarakat adat ini harus membeda-bedakan. Oh. Karena awalnya dulu ada pengakuan sebuah kelompok. Iya. Sesepuh Abah membuat identitas kami Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu bukan tanpa alasan. Iya. Mohon maaf. Iya. Abah tidak bermaksud melahirkan yang namanya agama. Iya. Karena kan dulu kan belum masuk. Iya. Agama-agama dari luar ke negara kita kan belum masuk. Iya benar. Jadi adanya Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ya. Nah sekarang masuk di kolom agama itu, di KTP itu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oh iya. Jadi sama tujuannya. Percaya adanya Tuhan gitu. Betul. Urusan ritualnya sama, urusan ibadahnya sama. Iya. Hanya ada dua. Urusan ibadah dengan Tuhan. Iya. Kita semua nggak harus tahu. Iya. Sama, orang nggak pernah minta celaka kepada Tuhan. Iya. Minta keselamatan. Keselamatan. Ada yang lebih penting, ibadah dengan sesama hidup. Iya. Kita melihat saudara kita mungkin kekurangan makan. Iya. Apa yang harus dibantu? Ya kita tidak pernah melihat ajaran, kita bantu semua. Iya. Jadi seperti itu. Karena yang tadi itu kita harus ada makhluk suci, makhluk penyaring, makhluk eling. Yang elingnya itu yang katanya di sini di masyarakat kita juga bermacam kepercayaan ya, Pak ya? Betul. Ada wiwitan, ada yang namanya apa? Islam juga ada. Islam banyak, terus ada Kristen juga, ada Katolik juga. Itu kan sebuah keindahan. Menurut Abah itu sebuah keindahan. Iya, Cirende lah tempatnya untuk melakukan yang namanya toleransi beragama. Kalau misi Jawa Barat itu kita wajib silih asuh itu misinya jelas. Agama ya pribadi masing-masing. Ya, agama itu pribadi tidak masing-masing. boleh saling memaksakan. Tidak harus memaksa. Katanya termasuk keluarga Abah sendiri katanya ya. Iya. Katanya Abah juga anak ada yang menantu Muslim juga katanya. Ya itu terjadi di rumah Abah gitu. Abah punya mantu orang Muslim. Oh iya. Abah tidak harus memaksakan. Kamu itu harus masuk adat. Masuk itu harus masuk kepercayaan. Itu kan tidak urusan tarik ulur tentang ajaran. Iya. Mereka udah merasakan. Karena memang dia betul terlahir dari keluarga yang memang betul. Ya, sekarang berjodohnya ketemu. Iya. Malah katanya Abah kasih koko. Iya. Iya. Waduh, luar biasa toleransi di sini ya Pak ya. Toleransi, harmoni ya Pak ya. Iya. Harus dibangun. Jadi sinilah tempatnya keberagaman itu. Toleransi umat beragama terdampar di sini ya Pak ya. Betul. Kalau mau melihat bagaimana hidup yang harmoni, hidup dalam toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Ya, mungkin banyak bercerita dengan Abah nanti. Gak ada di sini yang namanya gontok-gontokan, ledek-ledekan, gak ada ya Pak ya? Nggak ada. Oke, Pak. Di sini Di sini tempat apa nih Pak yang di lokasi sini Pak? Lokasi ini namanya Balai Saresehan. Oh, di Balai Saresehan. Itu Balai Saresehan dan ini sebuah panggung untuk pagelaran seni. Oh, pagelaran seni. Panggung pagelaran seni. Jadi anak-anak kita di sini ya, juga aktivitas seni di sini. Aktivitas seni ada. Seni-seni apa aja Pak ya?
Semampu Abah yang namanya seni yang berbau Sunda itu harus dimunculkan. Karena itu sebuah jati diri Jawa Barat. Bukan hanya Cireneu, ini Jawa Barat. Iya betul. Karena Jawa Barat harus memperkuat dengan bahasa Sundanya, bahasa Sunda, aksara Sunda, kesenian Sunda. Itu jati diri Jawa Barat. Harus dipelajari, harus turun, mewarisi, harus dijalankan. Itu seperti aksara Sunda ya, Abah ya? Itu aksara Sunda. Apa tuh bacanya, Bah? Itu ejahannya Balai Saresehan. Balai Saresehan. Balai itu tempat ya. Saresehan itu ngobrol atau pertemuan. Itu. Jadi inilah tempat pertemuan. Jadi anak-anak udah dididik bikin aksara Sunda ya? Harus dikenalkan. Harus bisa. Samping di sekolah formal dia belajar huruf-huruf huruf-huruf Yunani gitu. Nah, kalau di sini harus belajar huruf-huruf aksara Sunda. Ya, karena jujur aja Abah tidak bisa melecehkan. Karena aksara Sunda masuk ke dinas pendidikan, gurunya kan nggak bisa. Di sini yang ngajarkan anak-anak adat di sini. Dan tidak tertutup. Bukan hanya untuk adat saja, silahkan saja. Yang namanya menimba ilmu, silahkan. Iya, tapi berarti udah banyak ya banyak anak-anak kita yang sudah bisa bikin aksara Sunda ya sini ya. Bisa ada. Alhamdulillah. Berarti intinya jangan sampai hilang aksara itu begitu kan. Kadang-kadang kita kan ketemu bahasa-bahasa kan kita nggak tahu gitu kan. Kadang ada yang mewarisi ya, Pak ya. Luar biasa. Ya, salah satunya kan budaya kita jadi silang. Iya. Budaya barat ke timur-timuran. Budaya timur ke barat-baratan, Jawa Barat hampir hilang jati dirinya. Mudah-mudahan enggak, Pak. Mudah-mudahan tidak. Jangan, Pak. Jangan sampai sampai hilang, Pak. Terus ada juga di sini penghormatan terhadap hari-hari. Hari apa itu, Pak, biasanya? Di sini yang sudah ditetapkan oleh orang tua dulu masuk di tanggal 1 Sura. 1 Sura. Ya. 1 Sura itu berbarengan dengan kalender di Masehi itu 1 Muharram. 1 Muharram. Kebetulan Abah ngambilnya 1 Suranya. 1 Surah. Bukan secara langsung 1 Muharramnya. Karena kalau 1 Muharramnya kan itu kewajiban orang Muslim. Karena itu hijrah Nabi. Kebetulan kalau Abah masuk di tradisinya. Tradisinya. Ngambil 1 suranya. Yaitu ritualnya di situ. Apa tuh, Pak, ritualnya? Ya sederhana, masyarakat semua berkumpul. Bukan hanya untuk masyarakat adat, Abah mengundang, Abah komunikasi dengan Pak RW, siapa saja yang ingin terlibat yang namanya selamatan, tidak ada larangan. Mungkin di dalamnya, di ujung-ujungnya bisa makan tumpeng bareng-bareng, kecelakaan lah semuanya. Mungkin ada doa-doa juga mungkin ya. Harus itu harus dari orang tua dulu. Termasuk ada keterlibatan Abah sesepuh yang lain juga memberikan petua-petua. Betul. Ya, disitulah kesempatan untuk mendidik mereka, menyadarkan kita bersama ya, Pak ya. Seperti bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain ada cerita yang tadi Kalibonan, Kurasan. Itu Abah lebih ke condong kalau kita bikin rumah itu membuat pondasi yang kuat. Pondasinya harus dibangun ya, Pak ya. Pondasinya harus dibangun. Apapun badai datang dia kuat. Semua rumah mewah kalau pondasinya kuat akan ambruk. Itu seperti. Pondasinya yang perlu dibangun. Pondasinya yang. Selain 1 surah apa lagi, Pak? Banyak hal di sini, ada 1 surah, ada 10 surah. 10 surah. Ada yang kalau orang Jawa itu sama sih ada bubur surah. Bubur surah. Kalau orang Sunda bubur surah. Bubur surah. Iya. Tadi apa ada cerita, ada pembuka, ada penutup, itu apa yang mana tadi apa cerita? Kan 1 surah pembukanya. Ya. Itu membuka, ada cerita di sini kan, ada cerita tutup tahun ngemban tahun. Tutup tahun itu menutup tahun yang udah kelewat. Ngemban tahun itu mempersilahkan tahun yang akan datang. Jadi isi petuahnya di situ. Mungkin tahun yang udah kelewat itu mungkin ada kekurangan yang kita lakukan, kita kerjakan. Mungkin di tahun yang datang, di tahun yang baru itu diperbaiki. Intinya seperti itu. Luar biasa ini. Begitulah sahabat, teman-teman semua, nilai filosofi
tentang di sini keharmonian, ketoleransian. Ternyata di sini bukan hanya Sunda Wiwitan, di kampung adat Cirende, masyarakat di sini juga berbagai macam kepercayaannya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu ya Pak ya. Ada Tionghoa juga ya katanya Pak. Katolik ya, betul ya. Jadi tidak melihat masalah agamanya, tapi nilai-nilai kearifannya, nilai-nilai pelestarian alamnya. Nilai-nilai bagaimana kita menjaga kebersamaannya, bahwa kita sesama makhluk hidup ya tadi Pak ya. Betul.